Alat dan teknik pengendalian mutu. Alat dan teknik untuk menemukan kesalahan, mencari penyebab masalah, dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kualitas mutu. Continuous quality improvement. Alat dan teknik, data numerik atau kuantitatif. Flow chart, brainstorming, cause and effect diagram, causality diagram, set chart, Pareto diagram, histogram, sector diagram, control chart, dan chart. Pengendalian proses produksi mengendalikan kualitas. Alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data verbal atau kualitatif. Proses adalah gambaran skematik atau diagram yang menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan bagaimana langkah itu saling berinteraksi satu sama lain. Tujuan digunakan flowchart dalam proses produksi memberi petunjuk jalannya proses produksi, membandingkan proses aktual yang dirasakan pelanggan proses ideal, mengetahui langkah-langkah yang duplikatif dan langkah-langkah yang tidak perlu, mengetahui bagian proses di mana pengukuran dapat dilakukan, menggambarkan sistem total, urutan proses atau rangkaian inilah yang akan digunakan untuk membantu mendeteksi kesalahan. Yaitu ada diagram, mulai, terus kegiatan, iya atau tidak, terus diputuskan, selesai. Flowchart. Selanjutnya diberikan oleh Mbak Vera. Waktu diberikan oleh Mbak Vera. Terima kasih kepada Mbak Oseng. Selanjutnya yaitu brainstorming adalah cara untuk memacu pemikiran kreatif guna mengumpulkan ide dari suatu kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Alat yang sering membantu analisis ini antara lain cause and effect diagram, affinity diagram, dan free diagram. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, masing-masing anggota sependapat mengenai isu pokok yang dibahas. Kedua, harus menciptakan kondisi di mana semua anggota bebas mengemukakan idenya. Yang ketiga, hindari saling kritik atau pemaksaan dalam mengungkapkan ide. Yang keempat, ungkapan ide perlu ditulis sebagaimana aslinya. Dan yang terakhir, perlu dibuat rangkuman ide yang dikemukakan untuk dicari penyelesaiannya. Alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data verbal atau kualitatif. Maaf Pak, itu tulisannya terlalu kecil. Gak apa-apa, baca aja yang di modul. Halo? Yang di modul kan ada tuh. Lanjut aja Mbak, yang di modul ada, silakan. Gimana Mbak Vera, bisa? Lain-lain atau sih. Yang pertama, cuaca. Kemudian keterlambatan bagasi, keterlambatan bahan bakar. Yang bagian kanan, pesawat lambat. Kemudian kegagalan mekanik. Kemudian pengumuman kedatangan buruk prosedur, keterlambatan prosedur check-in.
keterlambatan awak dan keterlambatan datangnya penumpang. Menjadi keterlambatan penerbangan pesawat. Cause and effect diagram. Diagram sebab akibat menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Setelah ditemukan sumber masalah, kemudian diturunkan menjadi beberapa sumber yang lebih kecil mendetail. Misal, dari metode kerja diturunkan menjadi pelatih atau karakteristik dan sebagainya. Manfaat diagram sebab akibat tulang ikan. Pertama, dapat menggunakan kondisi sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas produk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan. Yang ketiga, dapat membuat standarisasi operasi, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam pembuatan keputusan dan perbaikan. Urutan proses atau rangkaian inilah yang digunakan untuk membantu mendeteksi kesalahan. Dipergunakan terutama dalam tahap perencanaan dari plan to check action. Alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data verbal atau kualitatif. Cause and effect diagram. Untuk mencari penyebab minor. Selain mencari penyebab utama suatu masalah, dengan diagram sebab akibat digunakan untuk mencari penyebab minor dari penyebab utama. Yang diagramnya yaitu pertama, pengangkutan dibagi menjadi dua, penguasaan dan penyebaran. Penguasaan dan penggunaan dan penyebaran yaitu panjang. Pemotongan kedua yaitu goncangan dan persiapan. Goncangan penggunaan, persiapan sudut. Pengeboran, kecepatan penggunaan, pemberian pelumas lokasi, dan yang terakhir tidak dapat digunakan. Cause and effect diagram untuk mencari penyebab utama dan minor. Mencari akibat terbesar dari suatu masalah, kemudian menjabarkan penyebab utama dan penyebab mendetail. Diagramnya yaitu alat pengukur, deteksi kesalahan, mudah dibaca, dan sebelah kanan operator, keahlian, pelatihan, dan pendidikan. Selanjutnya pengepresan, saringan alat, pencampuran, waktu, ketepatan. Yang selanjutnya yaitu pengemasan, suhu. Sebelah kanan bahan baku yang datang, pembuangan, pemilihan pasok, dan kepadatan. Yang terakhir ukuran lubang. Cause and effect diagram untuk mencari penyebab pada masing-masing faktor. Tulisannya nggak kelihatan, Pak. Oke, nih. Jadi gini, kalau misalnya nanti ketemu dengan apa namanya diagram ini seperti ini namanya diagram tulang ikan ya. Jadi tidak hanya dipakai dalam hal untuk memproduksi, tetapi bisa saja Cause and effect diagram untuk mencari penyebab